Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan sharing tentang materi uji normalitas, homogenitas, dan linearitas. Nah, sebelum masuk ke bab ketiga uji tersebut, saya akan bercerita tentang atau menjelaskan tentang kenapa ketiga uji tersebut dibutuhkan. Nah, ini kita baca bareng-bareng. Uji non-parametrik digunakan apabila asumsi-asumsi pada uji parametrik tidak terpenuhi. Jadi dalam statistik inferensial itu ada uji non-parametrik dan uji parametrik. Nah, asumsi yang paling lazim pada uji parametrik adalah sampel acak berasal dari populasi yang berdistribusi normal, varians, dan bersifat homogen. Bila asumsi-asumsi tidak dipenuhi atau paling tidak menyimpang dari asumsinya sedikit, maka uji parametrik masih bisa diandalkan. Tapi bila asumsi tidak dipenuhi, maka uji non-parametrik menjadi alternatif. Ada 3 asumsi uji statistika parametrik sebagaimana diungkapkan di atas, yaitu uji normalitas, linearitas data, dan homogenitas varians. Nah, jadi ada dalam statistik inferensial ada 2, uji penelitian parametrik dan penelitian non parametrik. Nah, peneliti ingin menguji parametrik tapi harus memenuhi 3 syarat uji, yaitu uji normalitas, uji homogenitas, dan uji linearitas. Seperti itu. Nah, jika tidak terpenuhi dari ketiga uji tersebut pada suatu konsep penelitian, maka peneliti bisa menggunakan uji non parametrik, ya. Nah, selanjutnya itu sebagai pendahuluan kenapa uji normalitas, homogen, dan linearitas dibutuhkan. Jadi kalau kita melihat flashback pembelajaran statistik dasar, jadi analisis data ada 2, yaitu analisis data deskriptif dan analisis data inferensial. Nah, statistik data deskriptif artinya menggambarkan, menjelaskan, menceritakan suatu data. Sekedar itu saja. Seperti kita membuat dari populasi rata-ratanya berapa, modusnya berapa, mediannya berapa. Itu termasuk dari statistik deskriptif, hanya menarasikan atau menggambarkan suatu data. Dan contohnya lagi sebagai penyebab rentang, deviasi, standar, variansi. Ketika hanya berarti sampai di situ, maka penelitian disebut dengan penelitian deskriptif. Nah, yang kedua adalah penelitian inferensial. Nah, banyak sekali bentuk-bentuk penelitian inferensial, terbagi 2 ya. Penelitian parametrik atau dengan data interval dan rasio, dan penelitian non parametrik, yaitu dengan menggunakan data nominal dan ordinal. Nah, jadi secara garis besar analisis data dalam penelitian itu dibagi 2, statistik deskriptif dan statistik inferensial. Ya. Selanjutnya aja kita jelaskan ya di sini. Jadi jenis-jenis statistika ada 2, deskriptif, inferensial. Statistik deskriptif untuk mendeskripsikan, menggambarkan, menjabarkan, atau menguraikan data agar mudah dipahami, atau adapun bentuknya antara lain menentukan modus, median, variabilitas, standar deviasi, kurtosis, dan macam-macam. Itu termasuk statistika deskriptif yang hanya menggambarkan atau mendeskripsikan suatu data. Yang kedua adalah statistik inferensial. Nah, itu serangkaian teknik untuk mengkaji, menaksir, dan mengambil kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh dari sampel atau menggambarkan karakteristik atau ciri-ciri dari populasi. Statistik inferensial juga disebut dengan statistik induktif, yaitu statistik penarik kesimpulan. Jadi statistik inferensial ini jauh lebih dalam dari statistika deskriptif. Dia bisa mengambil kesimpulan dari populasi atau dari sampel yang diambil dari populasi. Maka statistik inferensial bisa juga disebut dengan statistik penarik kesimpulan. Jenis-jenisnya banyak. Satu adalah analisis korelasi hubungan dan uji signifikasi. Kedua, analisis regresi peramalan.
analisis varians, covariance, dan macam-macam nanti kita akan pelajari insya Allah ke depannya. Selanjutnya di sini ada denah ya. Ketika kita mempelajari statistik inferensial, nah, di sini ada menganalisis data statistik, yaitu kita mencari homogenitas, normalitas, linearitas atau regresi linier. Sebelum kita memasuki dari konsep penelitian atau jenis penelitian uji T, varians, covarian, varians, multivariat, dan lain-lain. Nah, jadi sebelum masuk ke bab homogenitas, normalitas, linearitas, penting kiranya saya menjelaskan dulu dari konsep-konsep penelitian di atasnya. Oke, selanjutnya masih membahas tentang uji parametrik. Jadi uji parametrik merupakan bagian statistik inferensial yang mempertimbangkan nilai dari satu atau lebih parameter populasi. Ada beberapa syarat yang diperlukan, yaitu skala pengukuran variabel. Skala pengukuran variabel harus variabel numerik ya, berbentuk angka. Sebaran data harus normal atau varians. Nah, kalau bedanya dengan uji parametrik yaitu uji non parametrik. Uji non parametrik merupakan bagian statistik inferensial yang tidak mempertimbangkan parametrik populasi. Ini tentang membahas tadi uji parametrik dan non parametrik. Sekarang kita ke uji parametrik. Kita membahas parametrik dulu sebelum memasuki uji normalitas. Jadi dalam parametrik itu banyak ya jenis-jenis penelitiannya, seperti uji T, kalian bisa baca sendiri ya. ANOVA adalah analisis yang digunakan untuk menguji signifikansi perbedaan dua rata atau lebih. Jenis-jenis ANOVA meliputi satu jalan atau ANOVA dua jalan. Jenis uji parametrik, regresi, korelasi, analisis jalur. Nanti kita bisa belajar ke depannya insya Allah. Selanjutnya adalah pengujian persyaratan analisis dilakukan apabila peneliti menggunakan analisis parametrik. Ya, pengujian dilakukan terhadap asumsi-asumsi berikut. Jadi bagi teman-teman nanti ketika ingin meneliti penelitian dan bermaksud meneliti dengan konsep penelitian parametrik ya, maka dari jenis-jenis penelitian parametrik tadi ini membutuhkan uji-uji seperti uji prasyarat awal ya, seperti linearitas, normalitas, dan homogenitas. Yang pertama adalah untuk uji korelasi dan regresi, itu hubungan ya. Persyaratan yang harus dipenuhi adalah uji normalitas dan uji linearitas data. Yang kedua adalah untuk uji perbedaan komparatif, yaitu perbandingan, seperti perbandingan metode dan lain-lain. Persyaratan yang harus dipenuhi adalah uji normalitas dan uji homogenitas. Jadi ketika kalian nanti ingin meneliti suatu penelitian, kalian tentukan dulu konsepnya, penelitian deskriptif atau inferensial. Ketika kalian menentukan penelitian inferensial, kalian tentukan penelitian parametrik atau non parametrik. Ketika kalian sudah memilih misalnya parametrik, maka lihat jenis penelitian parametrik membutuhkan uji asumsi seperti apa awal prasyaratan sebelum menganalisis data tersebut. Jadi seperti uji normalitas, uji homogenitas, uji linearitas merupakan syarat awal sebelum memasuki analisis data. Jadi data yang sampel yang diambil dari populasi sudah berbentuk normalitas atau belum, atau sejenis atau homogen atau belum, linier yang ada keterkaitan atau hubungan atau belum di antara dari variabel-variabel sampel yang diambil di lapangan ya, seperti itu. Yang ketiga adalah apabila data skala ordinal diubah menjadi data interval, dan ini teknis-teknis untuk kita memasuki uji parametrik atau penelitian parametrik. Nah, tadi sudah disebutkan ada 3, yaitu untuk syarat awal penelitian parametrik. Yang pertama adalah normalitas, maka kita akan masuk ke bab normalitas terlebih dahulu. Yang kedua adalah homogenitas, yang ketiga adalah linearitas. Kita ikutin saja ya. Yang pertama adalah uji normalitas. Nah, kita uraikan dulu apa pengertiannya.
suatu data membentuk distribusi normal jika jumlah data di atas dan di bawah min. Jadi kita pada pertemuan terdahulu kita sudah membahas tentang normalitas data, yaitu normalitas data yang diambil itu berbentuk kurva lonceng ya, yang mana tengahnya adalah min atau rata-rata, kanan adalah sebaran data positif, ke kiri adalah sebaran data negatif. Jadi yang dimaksud dengan normalitas adalah suatu data membentuk distribusi normal. Jika jumlah data di atas atau di bawah min adalah sama, ya cenderung sama dari kanan, dari atasnya rata-rata dan di bawah rata-rata yang membentuk kurva berbentuk lonceng. Selanjutnya adalah pengujian normalitas dilakukan untuk mengetahui normal atau tidaknya suatu distribusi data. Hal ini penting diketahui berkaitan dengan ketetapan pemilihan uji statistik yang akan dipergunakan. Uji parametrik misalnya mensyaratkan data harus berdistribusi normal. Apabila distribusi data tidak normal, maka disarankan untuk menguji non-parametrik. Kita sudah bahas tadi di atas. Selanjutnya adalah pengujian normalitas ini harus dilakukan apabila belum ada teori menyatakan bahwa variabel yang diteliti adalah normal. Dengan kata lain, apabila ada teori menyatakan bahwa suatu variabel yang sedang diteliti normal, maka diperlukan lagi pengujian normalitas data. Nah, ada beberapa uji normalitas data, ya, seperti uji chi-square, uji Lilliefors, dan uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, karena kita dalam pembahasan ini kita hanya sedikit menguji tentang normalitas, maka pentingnya kita hanya mempelajari satu metode aja. Mungkin kalau semua metode kita pelajarin akan terlalu luas, akan terlalu banyak pembahasannya. Pada pembelajaran kali ini saya akan menggunakan metode uji Kolmogorov-Smirnov untuk mengetahui data tersebut normal atau tidak. Nah, selanjutnya ini masih pengertian ya. Penyebab data tidak normal. Banyak penyebab data yang kita ambil misalnya tidak bersifat normalitas. Yang diantaranya adalah data atau nilai-nilai yang kita ambil itu bersifat ekstrim atau outliers atau berbeda dari rata-rata. Nah, itu yang salah satu yang menyebabkan data tidak normal. Dan masih banyak lagi, nanti kalian bisa pelajari ya, mengapa data yang kita ambil misalnya putus kesimpulan tidak normal, banyak penyebabnya. Ini masih pengertian lagi ya. Nah, selanjutnya adalah ini sudah kita bahas ya. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data bersih normal atau tidak. Uji ini biasanya digunakan untuk mengukur data skala, ordinal, interval, ataupun rasio. Mungkin pada statistik dasar kalian sudah mempelajari apa itu data atau data berskala ordinal, interval, ataupun rasio. Nah, di sini saya sudah menyajikan atau memflashback kembali dari materi yang sudah kalian pelajari pada mata kuliah statistik dasar, yaitu data nominal, data ordinal, data interval, data rasio. Kalian bisa pelajarin sendiri seperti ini ya, ciri-ciri data ordinal, interval, dan rasio. Kalian bisa pelajari sendiri. Nah, kapan dikatakan normal? Ini kita di sini ada gambar dari lonceng distribusi normal ya. Di tengah-tengah adalah min ya, yang menggunakan kemarin ada metode Z atau Z score. Di sini lebih dari angka 2,58 itu bersifat ekstrim, ekstrimnya tinggi. Lebih dari min 58 maka ekstrimnya rendah ya. Nah, di tengah-tengah ini normal ya. Dia berbentuk lonceng, stabil ya, tidak ada kemiringan. Kenapa tidak dikatakan normal? Salah satunya adalah terdapat suatu outliers atau
nilai yang ekstrim, misalnya ketika dimunculkan nilai-nilainya atau di sini berbentuk pendapatan ya, pendapatan apa, gaji misalnya ya. Nah, di sini dari nama-namanya ketika dicari Z-score-nya, maka di sini dia Z-score-nya terlalu tinggi 2,712, nilainya terlalu ekstrim. Nah, ini data-data seperti ini yang merupakan data yang berbentuk tidak normal, terlalu banyak nilai outliers atau ekstrim atau nilai beda tersendiri dari nilai-nilai lainnya. Nah, bagaimana kalau data itu kita tidak normal, untuk dijadikan normal? Ya salah satunya kita menghilangkan data-data ekstrim tersebut supaya data itu normal. Ya. Apa gunanya uji normalitas? Yaitu syarat ketika akan merekod data dengan dasar mean dan deviasi, yaitu untuk menghitung dari penelitian yang membutuhkan data rata-rata atau standar deviasi, maka uji normalitas dibutuhkan. Nah, uji normalitas uji parametrik yang membutuhkan syarat awal sebelum menganalisis data lebih dalam dari membutuhkan uji normalitas, yaitu jenis penelitian uji beda atau uji T, ANOVA, uji beda ya, korelasi person product moment, dan regresi linier. Nanti kalian akan pelajari. Ini saya sudah tampilkan penelitian-penelitian yang syarat awalnya membutuhkan distribusi normal atau menggunakan uji normalitas seperti t-test, ANOVA, analisis regresi, dan ini penelitian tidak membutuhkan uji normalitas dan sebagainya. Kalian bisa pelajari sendiri. Selanjutnya adalah uji Kolmogorov-Smirnov yang tadi saya pilih ya di antara ketiga uji untuk mencari normalitas. Apa itu uji Kolmogorov-Smirnov? Uji Kolmogorov-Smirnov merupakan pengujian normalitas yang banyak dipakai, terutama setelah adanya banyak program statistik yang beredar. Kelebihan dari uji ini adalah sederhana dan tidak menimbulkan perbedaan persepsi di antara satu pengamat dengan pengamat yang lain, dan sering menjadi uji normalitas dengan menggunakan grafik. Ya. Jadi merupakan salah satu untuk mencari uji normalitas. Masih ya. Distribusi normal baku adalah data yang telah ditransformasikan ke dalam bentuk Z-score ya, dan diasumsikan normal. Kita sudah belajar tentang Z-score sebelumnya. Jadi sebenarnya uji Kolmogorov-Smirnov adalah uji beda antara data yang diuji normalitasnya dengan data normal yang baku ya. Syaratnya data berskala interval atau rasio, data tunggal atau belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi. Data digunakan untuk n besar maupun n kecil, atau jumlah besar atau jumlah kecil ya. Jadi hipotesisnya adalah pada uji Kolmogorov adalah H0 data sampel berasal dari distribusi normal, H1 data sampel tidak berasal dari distribusi normal. Nah, nanti kesimpulan yang diambil seperti ini. Di sini saya sudah memberikan contoh ya. Contoh ini nanti kita akan hitung bersama-sama menggunakan dua metode, yaitu metode manual dan metode aplikasi dengan menggunakan SPSS ya. Jadi di sini ada contoh, saya bacakan ya soalnya. Seorang mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Z ingin mengetahui berapa lama rata-rata waktu yang dihabiskan oleh seorang mahasiswa dalam seminggu untuk menonton program infotainment. Untuk keperluan penelitian ini diambil sampel secara acak sebanyak 15 orang. Ya. Tentukan apakah data yang diambil berdistribusi normal atau tidak dengan taraf signifikan, yaitu sebesar 5%. Alfanya ya kesalahan 5%, dengan arti tingkat kepercayaannya sebesar 95%. Nah, di sini datanya sudah diambil responden 1 sampai dengan responden 15 ya. Ya, ini nanti saya 1 sampai 15 ya. Terus durasinya diambil adalah dari masing-masing responden atau orang adalah sudah tertera. Nah, yang ditanyakan adalah apakah durasi menonton ini bersifat normal, memenuhi syarat uji normalitas. Nah, oke, selanjutnya kita akan hitung pada cara manual atau menggunakan Microsoft Excel pada video berikutnya. Oke.
Baik, selanjutnya saya jelaskan terlebih dahulu dengan uji kedua, yaitu uji homogenitas. Soal sebelumnya tentang normalitas nanti kita akan bahas bersama-sama di video selanjutnya, itu di video penghitungan uji normalitas secara manual atau menggunakan Microsoft Excel. Dan yang kedua adalah menggunakan metode aplikasi berbentuk SPSS 22. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan uji homogenitas terlebih dahulu. Apa sih uji homogenitas? Yaitu uji ragam atau jenis data. Biasanya digunakan pada penelitian ANOVA atau uji beda, misalnya perbedaan antara dua metode atau dua nilai mata pelajaran. Sejauh mana ya? Segigianya atau idealnya adalah ketika kita menguji beda dua metode, maka nilai-nilai atau data-data yang diambil adalah data-data yang seragam, ya tidak berjauh beda. Anda mempunyai sebaran yang sejenis atau seragam. Nah, oke. Sebelumnya adalah uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah dua atau lebih varians atau keberagaman data dari populasi adalah sama atau tidak. Uji ini dilakukan sebagai prasyarat dalam analisis independen sampel test dan ANOVA atau bagi peneliti yang menggunakan lebih dari satu kelompok sampel atau beberapa kelompok. Jadi diuji dulu sebelum kita masuk lebih dalam analisisnya, apakah data yang atau sampel yang disebut bersifat sama atau tidak antara kelompok satu dengan kelompok yang lain, atau data kelompok satu, data kelompok dua. Pada umumnya digunakan untuk membuktikan hipotesis komparatif, hipotesis perbandingan. Asumsi yang mendasar dalam analisis varian atau ANOVA adalah bahwa varians atau ragam dari populasi adalah sama. Ini asumsi dasarnya. Jadi seharusnya harus sama ragamnya, tidak boleh berbeda. Ketika sudah sama baru bisa dilanjutkan ke analisis berikutnya yang lebih mendalam atau mengambil kesimpulan. Kalau tidak sama, ya tidak bisa naik tahap selanjutnya atau tidak bisa diteliti data tersebut. Jika tidak bisa, maka kita menggunakan metode non-parametrik, tidak bisa menggunakan metode parametrik. Sebagian kriteria pengujian jika signifikansi lebih dari alfa secara hasil SPSS adalah 0,5, maka dapat dikatakan bahwa varians dua atau lebih kelompok adalah sama. Nah, nanti ini hasil dari SPSS. Jika nilai signifikansi lebih besar dari alfa 0,05, maka kesimpulannya adalah data dua kelompok tersebut bersifat sama atau sejenis. Oke, selanjutnya flashback ke pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari mencari nilai varians. Apa sih nilai varians itu? Saya ulangin lagi ya sedikit. Nilai varians itu ragam, suatu peubah acak atau distribusi di probabilitas. Peluang adalah ukuran seberapa jauh kumpulan bilangan tersebar. Varians 0 mengindikasikan bahwa semua nilai sama. Jadi kalau udah sama nilai varians 0 itu berarti variansnya sama, hampir sama. Ya. Kalau lebih dari 0, ya jadi nilai varians itu tidak ada negatif. Kalau lebih dari 0 atau lebih besar, maka semakin besar nilai varian, maka semakin beragam data yang ada pada sampel tersebut atau populasi, ya. Jadi varian adalah suatu jenis ukuran penyebaran data. Varian disebut dengan ragam sama dengan 0, ya, mengindikasikan bahwa nilainya sama atau homogen. Semakin besar variansnya berarti semakin heterogen ragamnya. Kita lihat gambar di sini ya. Jadi di sini adalah 42 nilai rata-ratanya dari suatu populasi atau sampel. Nah, yang biru adalah variansnya besar, variansnya kecil. Ya. Yang garis biru keragaman datanya kecil, yaitu rentangnya antara nilai 33 sampai 48 saja. Semua data berkumpul di sini titik-titiknya. Nah, variansnya cuma 1,87. Nah, jadi ragam datanya sangat kecil. Sebaran datanya enggak mempunyai rentang yang melebar, ya. Nah, selanjutnya adalah data varian yang kedua, yang warna merah. Di sini dia datanya banyak terbentang dari 0 sampai 60.
ya, dengan nilai rata-rata sama 42, tapi nilai variansnya jauh lebih tinggi dari yang garis biru karena nilainya tersebar dari nilai 24 sampai 60 ya. Kalau kita misalnya melihat nilai ujian ulangan misalnya di sekolah itu nilai 36 sampai 48 di kelas A dengan varian yang sangat rendah atau 1,87 nilainya berada pada rentangan 36 sampai 48, tapi pada kelas B ini kemampuannya berbeda-beda dari ada yang sangat rendah kemampuannya sampai sangat pintar sekali dengan nilai 60, maka dia mempunyai varians yang beragam. Nah, ketika kita meneliti dua kelompok kelas A, kelas B, itu seyogianya idealnya adalah variannya harus sama, ragamnya sama, tidak berjauh beda seperti ini. Ketika sama, maka ketika diujikan uji homogenitas, maka penelitian bisa ke tahap selanjutnya untuk analisis data. Oke, jadi uji homogenitas untuk menguji apakah dua atau lebih kelompok data dalam penelitian homogen. Uji homogenitas pada penelitian kali ini saya menggunakan uji Fisher atau uji F dengan cara menentukan varians terbesar dibandingkan varians terkecil. Di sini saya sudah menyediakan soalnya, yaitu saya baca dulu soalnya ya, nanti kita hitung bareng-bareng di video selanjutnya secara manual dan SPSS. Seorang mahasiswa melakukan penelitian untuk mengetahui apakah ada perbedaan nilai performance dari ketiga merek telepon seluler. Objek penelitian adalah mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Z yang menggunakan telepon seluler merek Nokia, Sony Ericsson, dan Samsung. Maka dilakukan penyebaran kuesioner ya, pertanyaan dengan mengambil 20 sampel atau 20 orang ya data dari mahasiswa untuk setiap merek telepon tersebut. Jumlah pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner ada 4 pertanyaan, yaitu jawaban setiap instrumen penelitian diajukan berskala 5 sangat baik, 4 baik, 3 cukup, nilai 2 tidak baik, nilai 1 sangat tidak baik. Dengan taraf signifikansi 5%, alfa 5%, yaitu kesalahan 5% dengan tingkat kepercayaan 95%. Ujilah apakah data itu homogen ya. Dari datanya Nokia, Sony Ericsson, dan Samsung. Jadi dengan penilaian ini ya, skala ini dari 20 orang itu masing-masing 20 orang dijumlahkan dari penilaian nilai 5, nilai 4, nilai 3, nilai 2, maka dihasilkan tabel seperti ini ya. Responden 1 menilai Nokia yang dijumlahkan dari nilai-nilai tersebut adalah dari kuesioner tersebut misalnya 18, Sony Ericsson 16 nilainya, Samsung 18, sampai 20 responden 20 orang. Nah, dari data ketiga ini apakah bersifat homogen atau penyebaran datanya sama atau masuk kriteria dari uji homogenitas, maka kita akan menghitung dengan menggunakan perhitungan manual dan SPSS dengan metode apa tadi? Uji Fisher dan atau uji F ya. Nanti untuk perhitungannya kita lanjutkan ke video perhitungan manual dan SPSS. Selanjutnya kita lanjutkan terlebih dahulu pada uji asumsi dasar yang ketiga adalah uji linearitas. Apa sih itu uji linearitas? Linearitas adalah hubungan atau korelasi ya antara dua variabel dalam penelitian. Contohnya hubungan antara metode pembelajaran diskusi dengan peningkatan motivasi belajar. Ya, semakin diskusinya aktif maka semakin bagus pula motivasi belajar siswa. Nah, itu ada hubungan yang positif ya. Nah, uji tersebut dalam penelitian tersebut harus diuji terlebih dahulu apakah ada hubungan secara positif atau sebaliknya secara negatif. Nah, yang kita akan bahas pada pertemuan ini. Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. Uji ini digunakan sebagai prasyarat statistik parametrik khususnya dalam analisis korelasi atau regresi linear. Jadi dalam penelitian korelasi, hubungan atau regresi linear membutuhkan uji asumsi dasar atau prasyarat awal yaitu berupa uji
linearitas. Ya. Bisa menggunakan SPSS yaitu dengan signifikasi 0,5 atau tingkat kepercayaan 95%. Ya, dengan uji dengan SPSS yang bernama Test for Linearity. Dan selanjutnya adalah kita masih membahas tentang linearitas. Jadi uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel yang mempunyai hubungan yang linier atau tidak secara signifikan. Uji ini biasanya digunakan sebagai prasyarat dalam analisis korelasi. Ya, sama ya. Oke, di sini biasanya banyak jenis untuk menguji linearitas dalam penelitian korelasi dan regresi linier, yaitu bisa menggunakan plot ya, yang membentuk garis lurus untuk melihat apakah kedua variabel berhubungan secara langsung atau tidak. Apa perubahan variabel X dan variabel Y dengan tingkat signifikan 95%. Contohnya seperti ini. Di sini ada plot atau grafik dengan ini garis X dan ini garis Y ya. Kita contohkan aja tadi dengan metode pembelajaran. Misalkan yang garis X ini adalah nih poin dari keaktifan diskusi metode pembelajaran siswa di kelas, dan poin Y ini adalah tingkat besarnya motivasi mahasiswa. Jadi di sini misalnya di garis lurus, kita ambil garis lurus, di sini titik-titik bulat-bulat ini titik-titik dari hasil data di lapangan dari mahasiswa atau dari siswa. Pada plot kesempatan ini bersifat positif, yaitu bagus ya. Semakin besar atau aktif diskusi siswa dengan menggunakan metode diskusi belajarnya, maka semakin tinggi pula motivasi belajar, yaitu ini naik ya. Jadi ini naik, ini garisnya naik semakin tinggi. Nah ini semakin aktif. Ini 5, 24 semakin aktif dari nilai keaktifan diskusi. Nah ini min 3 sampai 3 merupakan ya dari nilai diskusi tersebut ya, atau nilai motivasi diskusi tersebut. Jadi ada hubungan positif antara metode diskusi dengan peningkatan motivasi belajar dengan dilihat garis naik seperti ini, dan titik-titiknya titik-titik data kuesioner atau sampel berada garis lurus ya, garis lurus peningkatan. Semakin tinggi keaktifan diskusi, maka semakin tinggi nilai atau tingkat motivasi belajar siswa. Di sini hubungannya positif. Nah, kita akan menguji seperti ini dalam penelitian korelasi dan regresi linier. Di sini ada contoh juga dalam penelitian, misalnya variabel dependent performa kerja, variabel independent stres atau tekanan kerja. Apakah ada hubungannya antara dua variabel tersebut? Variabel dependent itu variabel tidak terikat ya, tidak merdeka, tidak bebas. Variabel independent adalah variabel yang merdeka atau bebas ya. Jadi hipotesis adalah tekanan kerja berhubungan dengan performa kerja. Semakin tinggi tekanan kerja atau stres kerja, maka semakin rendah performa kerja. Jadi di sini ingin meneliti misalnya tingkat, bukan ini stres tekanan ya, bukan stres yang lain. Semakin tinggi tekanan kerja di sini hipotesisnya, maka semakin rendah kinerja atau performa atau apa istilahnya, produktivitas kerjanya. Apakah benar hipotesis ini, dugaan ini? Nah, pada penelitian ini jelasnya dasarnya bahwa memang suatu tekanan pada pegawai suatu pekerjaan justru dapat membuat performa menurun, yaitu kerjanya tidak konsen, produktivitas menurun. Oleh karena itu beberapa perusahaan menciptakan lingkungan kerja yang menyenangkan agar pegawai tidak stres atau tidak tertekan, sehingga performanya, penampilannya, kinerjanya semakin baik. Nah, ini contoh penelitian dari yang membutuhkan uji linearitas. Nah, di sini ada gambar plot-plotnya, contoh-contohnya. Ini uji bersifat positif, semakin misalnya dengan contoh yang di atas ya, semakin tidak stres, maka XY-nya semakin tinggi produktivitas. Nah, ini kebalikannya, misalnya semakin
tinggi stresnya, maka semakin besar produktivitasnya. Nggak mungkin ya. Logikanya aja semakin menyenangkan atau tidak stres maka semakin tinggi. Nah, ini kebalikannya. Nah, ini contoh-contoh dari hasil scatter plot dari linearitas. Bentuk uji linearitas sangat banyak sekali ya. Di sini saya tampilkan ada 4. Secara umum linearitas dibagi menjadi 2 jenis berupa prosedur analisis melalui grafik dan melalui statistika. Dan dijabarkan sebagai report. Scatter plot itu grafik ya, seperti tadi grafik XY itu. Scatter berfungsi untuk menjelaskan bentuk hubungan dari suatu variabel dalam bentuk titik-titik yang menggambarkan sebaran data dari suatu hubungan variabel. Analisis grafik residual. Analisis residual digunakan untuk melihat dan menghubungkan antara nilai prediksi terstandar dengan nilai residu stres dan melalui grafik. Metode estimasi kurva bisa dibaca sendiri. Ya, keempat adalah kita menggunakan metode linearitas dari ANOVA atau uji beda. Perhitungan nilai F ya untuk setiap pasangan variabel berupa komponen linear, non-linear jika signifikan nilai F komponen linear adalah di bawah titik kritis dengan titik kritis 0,05 ya, misalnya nilai P-nya di bawah 0,5 sehingga hubungan yang teridentifikasi adalah non-linear. Tidak hanya hubungan linear, ANOVA juga untuk menguji hubungan polinomial, kuadrat dan lain-lain. Maka untuk menguji linearitas pada kesempatan ini kita akan menggunakan metode yang keempat yaitu uji linearitas dari ANOVA. Di sini sudah saya sediakan contohnya. Saya bacakan saja. Perusahaan barang elektronik PTX ya ingin suatu PT tertentu ingin mengetahui pengaruh antara pengalaman kerja X terhadap tingkat penjualan barang Y. Kemudian diambil secara acak sebanyak 12 orang dengan data sebagai berikut ya. Dari 12 orang responden 1 sampai 12 sampel yang diambil. Di sini pengalaman kerja 1 tahun, 4 tahun, 5 tahun dan sebagainya. Di sini tingkat penjualannya ada yang 40, 80. Nah, apakah dari dua variabel ini yaitu variabel pengalaman kerja dan variabel tingkat penjualan ada korelasi atau ada hubungan ya antara dua variabel ini? Mungkin inginnya meneliti semakin lama kerja semakin besar tingkat penjualannya. Itu hipotesis awal. Apakah benar? Maka perlu dilakukan suatu penelitian dengan taraf signifikan alfa sebesar 5% yaitu tingkat kesalahan sebesar 5% atau juga dengan tingkat kepercayaan sebesar 95% ya. Maka ujilah di atas apakah persamaan regresi dapat digunakan untuk memprediksi tingkat penjualan yang dipengaruhi oleh pengalaman kerja. Kita akan mengerjakan dengan secara manual dengan secara aplikasi SPSS 22 secara modern ya. Demikian penjelasan tentang uji asumsi dasar yaitu normalitas, homogenitas dan linearitas. Selanjutnya pada video-video selanjutnya akan saya uraikan, jelaskan atau belajar sesama dengan perhitungan secara manual dan modern secara SPSS dari soal-soal yang sudah saya sebutkan. Oke, sekian dari saya, ada kurang lebih yang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.